Halo, Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali di channel pelayan ini. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dengan kasih setianya. Kita hari ini akan membahas tentang rancangan ketetapannya yang luar biasa, yang saya ambil dari Roma 8 ayat 18 sampai 30. Mari kita baca Roma 8 ayat 18 sampai 30. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu dimuliakannya. Selama masih hidup, selalu ada saja masalah. Saudara-saudara yang terkasih, hidup ini tak pernah lepas dari masalah. Masalah bisa datang, timbul, silih berganti. Terlebih lagi, orang percaya yang menjadi musuh terus iblis selamanya. Problem, masalah, kesukaran, kesesakan bisa muncul secara bertubi-tubi. Bisa muncul secara berjilid-jilid. Dari episode pertama bersambung ke episode berikutnya. Masalah-masalah kehidupan seringkali membutakan orang percaya. Membuat mereka menjadi lemah iman, lemah pengharapan, pelan-pelan menjadi undur dan makin jauh Tuhan. Karena mereka merasa hidup ini sepertinya tidak adil dan sebagainya. Jadi berbagai macam problem kesesakan yang datang bertubi-tubi, beruntun itu seperti Mike Tyson yang menyerang bertubi-tubi melancarkan pukulan demi pukulan. Sampai lawannya terdesak di pojok ring, masih terus dia melancarkan pukulan sampai lawannya itu akhirnya KO. Nah, demikianlah yang dilakukan iblis dan kroni-kroninya, agen-agennya. Menyerang setiap orang percaya sampai dia jatuh, putus asa, undur, dan terhilang. Mereka begitu giat dan bersemangat melemahkan iman setiap orang percaya. Tetapi Tuhan senantiasa menyertai setiap orang percaya, setiap orang pilihannya, sampai akhir zaman. Yang patut kita renungkan adalah bahwa penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan di dalam Kristus.
Jadi cobalah kita renungkan, kalau misalnya kita mengalami penderitaan apapun itu, berapa lama sih? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan kalau itu seumur hidup kita, itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan kekekalan waktu yang tak terhingga bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Saya mau menyoroti tentang kejatuhan manusia yang merusak. Ada ketidakmurnian, ada kelainan bentuk dan kelemahan yang telah menimpa makhluk itu karena kejatuhan manusia. Jadi ada permusuhan dari satu makhluk dengan yang lain. Dan itu digunakan, atau lebih tepatnya disalahgunakan oleh manusia sebagai alat untuk berbuat dosa. Namun keadaan penciptaan yang menyedihkan ini masih ada suatu harapan bahwa Allah akan membebaskannya dari semuanya itu. Nah, kalau kita melihat lebih lanjut, dosa adalah penyebab penderitaan. Kesengsaraan umat manusia melalui kejahatan mereka sendiri dan kejahatan masing-masing tiap orang yang melakukannya, itu dilakukannya dengan niat, hasrat, kesadaran dirinya sendiri. Dosa telah dan merupakan penyebab bersalah dari semua penderitaan yang ada di dalam penciptaan Allah. Itu telah membawa kesengsaraan di muka bumi ini. Itu telah menyalakan api neraka. Bagi manusia, tidak ada air mata yang dicurahkan, tidak ada keluhan yang diucapkan, tidak ada rasa sakit yang dirasakan di dalam tubuh ataupun pikiran yang tidak datang dari atau akibat dosa. Nah, kita akan flashback sebentar bahwa penderitaan, kesengsaraan itu ringan dan hanya sesaat saja. Penderitaan orang-orang kudus adalah kesengsaraan ringan dan hanya untuk sesaat. Tadi sudah saya jelaskan bahwa penderitaan itu mungkin hanya 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ataukah kalau misalnya seumur hidupnya, kalau misalnya umurnya 50, ya cuma 50 tahun aja. Kalau umurnya 70, ya cuma 70 tahun aja. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidup setelah kita dipanggil Tuhan di dalam kekekalan. Dan ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan kita di dalam menjalani hidup. Kita melihat selanjutnya di situ penderitaan dikontraskan dengan kemuliaan yang ada di dalam Kristus. Coba saudara bayangkan saat terjadi gelap total atau listrik PLN mati, itu biasanya orang akan nabrak-nabrak karena tidak melihat di depannya itu ada apa, di samping kiri kanannya ada apa. Juga ada takut, ada khawatir, ada cemas, ada perasaan horor berubah menjadi suatu sukacita pada saat terang itu datang. Jadi bayangkan, renungkan, kalau Yesus sudah ada di dalam diri saudara, terang itu sudah ada, maka bersukacitalah, bersyukurlah. Dan bayangkan bahwa kemuliaan di dalam Kristus ini waktunya adalah kekal, selama-lamanya. Saat kita memandang kemuliaan di dalam kekekalan nanti, kita bisa terus bertahan bersama Tuhan, betapapun hebatnya penderitaan yang mungkin kita alami selama di dunia ini. Berbicara tentang penderitaan, saya pernah diajak teman untuk mendoakan seorang yang sakit terbaring lemah di tempat tidur selama 1 tahun. Orangnya masih muda dan kaya. Keluarganya mempunyai kebun sawit di Kalimantan yang dikelola bersama dengan pengusaha Malaysia. Dan juga mempunyai banyak bisnis yang lain. Punggungnya dan pantatnya itu luka seperti gerowak gitu ya. Jadi seperti kalau saudara pernah lihat filmnya Susana, itu seperti sundel bolong gitu ya. Kakinya lumpuh, tidak bisa digerakkan.
Dan dia menyewa suster untuk merawat dia di rumah. Saudara-saudara, ini adalah penderitaan yang begitu berat buat dia. Apalagi saat menjalani operasi, papanya meninggal dunia. Lengkap sudah penderitaannya. Sepulang dari pelayanan doa itu, saya katakan kepada teman saya yang mengajak untuk melayani bapak tersebut. Saya bertanya ke teman saya itu, betapa semestinya kita ini patut bersyukur, bahkan harusnya bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur, karena masih diberi sehat, masih bisa diutus untuk mengunjungi, melayani kemana-mana. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, jangan menunda-nunda di saat panggilan pelayanan itu datang kepada saudara. Apapun itu alasannya, jangan ditunda-tunda. Saudara tahu Nick Vujicic ya? Pelayanan kesaksian yang dia seorang pelayan yang banyak bersaksi di negara-negara, di banyak negara, yang tidak mempunyai lengan. Juga sebenarnya tidak mempunyai kaki ya, kakinya hanya pendek aja seperti telapak kaki begitu. Coba renungkan. Saudara bisa searching itu di Google dan saudara lihat kesaksiannya dia. Pertanyaannya adalah, apakah penderitaan kita lebih hebat dari dia? Dalam kesaksiannya dia pernah ingin bunuh diri. Dia membayangkan betapa suramnya hidupnya nanti. Bagaimana bisa bekerja, bagaimana bisa berumah tangga, dan sebagainya. Waktu itu dia belum mengetahui sama sekali apa kebaikan di balik semua itu. Apa rancangan Tuhan atas dirinya itu. Tapi sekarang, yang menjadi motivator ulung dunia, yang memberi motivasi anak-anak muda yang putus asa dan tak pengharapan. Dia bahkan bisa berumah tangga dan mempunyai anak. Istrinya juga cantik. Dan Allah memakai dia kemana-mana. Dan bayangkan saudara-saudara, kita yang diberi kelengkapan, apakah akan kita sia-siakan? Kalau kita melihat di ayat 19 sampai 21, dikatakan di sana, dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi ini menunggu dengan penuh harapan. Seluruh ciptaan tampaknya menunggu dengan harapan yang sungguh-sungguh untuk periode ketika anak-anak Allah akan dinyatakan di dalam kemuliaan yang disiapkan untuk mereka. Apa yang menjadi kerinduan besar kita saat ini? Apa yang menjadi kerinduan saudara pada saat saudara melihat video ini? Apakah menjadi kaya, menjadi tenar, mempunyai istri cantik, suami ganteng, meraih gelar akademis yang tertinggi, ataukah hidup yang memuliakan Tuhan sepenuhnya? Saudara bisa merenungkannya itu dan mempergumulkannya itu dan membawanya dalam doa, menghadap langsung kepada Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi kerinduan saudara. Kita menunggu bukan dengan menghabiskan waktu yang sia-sia, saudara, tetapi dengan pergi keluar, berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk mengalami penyertaan Tuhan dengan melayani, memberitakan Injil, dan memuridkannya berlipat ganda. Banyak orang yang ragu-ragu kalau dipanggil. Karirku masih bagus, bisnisku masih bagus-bagusnya ini. Banyak alasan. Saudara-saudara, selalu akan ada banyak alasan pada saat seseorang dipanggil, diutus untuk melayani Tuhan. Bahkan walaupun dipanggilnya itu di dalam komunitasnya sendiri. Selalu saja ada alasan untuk menghindar. Selalu saja ada alasan untuk menolak. Padahal walaupun dia seorang pengusaha, dia bisa memberitakan Injil, dia bisa bersaksi di lingkungan komunitasnya sebagai seorang pekerja ataupun seorang pebisnis. Kita semua bisa melayani di mana Tuhan menempatkan kita. Dengan profesi apa, pekerjaan apa.
Seluruh makhluk di sini dikatakan seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan oleh kehendaknya dalam pengharapan. Banyak orang berpikir saat dia menumpuk harta di dunia ini dan benar-benar kaya, dia akan bahagia. Susah, belum tentu. Kaya raya atau sakit-sakitan, saudara tidak akan tahu. Mungkin saudara diberi berkat kekayaan yang luar biasa. Tetapi kalau saudara lantas kemudian di hari-hari akhir saudara-saudara mengalami sakit, seperti yang saya doakan tadi, bapak-bapak yang saya doakan tadi, yang sudah 1 tahun lebih berbaring di rumah sakit dan diobati di rumahnya, apakah bisa menikmati kekayaan itu? Mungkin di antara saudara ada yang pernah mendengar atau mengenal sosok Michael Schumacher, seorang pembalap F1 legendaris, ya. Dia kaya raya, berkali-kali juara dunia F1. Dia meraih gelar juara dunia F1 itu sebanyak 7 kali, saudara-saudara. Berkali-kali lolos dari kecelakaan maut saat masih di sirkuit, saat dia masih berlomba di F1. Tapi justru tak berdaya bertahun-tahun setelah mengalami kecelakaan di dalam olahraga ski es. Dan itu pun pada saat dia berlibur. Pelan-pelan harta bendanya habis. Bahkan sampai harus melelang benda-benda berharganya di saat dia menjuarai F1 Grand Prix. Saudara juga mungkin tahu aktor pemeran Superman, ya, Christopher Reeve. Wah, tinggi, besar, gantengnya luar biasa, ya. Dulunya juga ngetop dan kaya raya. Dia kayak membintangi film Superman itu 1-4 seri. Dan kaya raya. Juga belakangan dia tak berdaya setelah justru jatuh saat berkuda dan mengalami kelumpuhan permanen. Hingga kemana-mana harus menggunakan kursi roda. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengarahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Bukan lagi pada hal-hal yang sementara ataupun bahkan yang sia-sia. Kondisi orang Kristen saat ini yang lemah dan sekarat, terpapar oleh berbagai macam cobaan, godaan, dan kepedulian, seolah-olah seperti ada di tengah-tengah konflik. Saudara bisa bayangkan bagaimana sih kalau kita hidup berada di tengah-tengah konflik. Selalu ada kecemasan, selalu ada ketakutan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Jangan-jangan nanti bom jatuh, dan ada berbagai macam ketakutan, kekhawatiran. Orang Kristen di bawah pengaruh ini, yaitu kegembiraannya yang dirusak, kedamaiannya yang diputus, kasih sayangnya yang membara kemana-mana, hidupnya yang penuh dengan kesombongan dan kekesalan. Tapi saudara-saudara, ada janji akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Manusia sebenarnya diperbudak oleh keinginannya sendiri, oleh hawa nafsunya sendiri, oleh impian dan fantasinya sendiri, oleh begitu banyak hal yang sia-sia dan hanya bernilai sementara. Misalnya koleksi mobil mewah, perhiasan yang mahal-mahal, dan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, keliling dunia berfoya-foya dengan kapal pesiar dan sebagainya. Dengan defense, dengan alasan memanjakan diri karena sudah lama bekerja keras. Saudara yang terkasih, ada seorang dosen di STT yang menghabiskan waktu dengan memelihara burung. Dan dengan bangganya dia menceritakan kepada mahasiswanya, habis banyak untuk memelihara burung itu. Mahasiswa tersebut heran dan bingung, saudara. Pertama, itu membuang waktu yang cukup banyak dan yang semestinya bisa dipakai untuk fellowship bersama dengan mahasiswanya atau untuk mentoring pemuritan yang kemudian bisa berdampak.
ini jelas lebih bermanfaat, saudara, ketimbang memelihara burung. Yang kedua, uang tersebut bisa dipakai untuk mendukung pelayanan mahasiswanya yang mungkin membutuhkan uang saku, bensin, atau uang tunjangan yang lainnya untuk menunjang pelayanan mereka misalnya. Ada lagi hamba Tuhan yang dulu waktu masih sulit rajin melayani KKR dan seminar, sekalipun itu biayanya minim. Dan sekarang setelah berkelebihan, tidak mau lagi melayani keluar kota. Banyak undangan pelayanan yang ditolaknya. Namun sekarang lebih sering jalan-jalan keluar kota, pelesiran, bahkan sampai keluar negeri. Dulu rajinnya luar biasa. 7 tahun melayani tanpa istirahat. Bahkan waktu pengurus memberikan cuti pun dia menolaknya. Sekarang berbeda. Setelah semuanya lancar dan berkelebihan, dia tidak mau lagi capek-capek pelayanan keluar. Saudara, ini contoh yang buruk bagi jemaat maupun bagi penerusnya. Apakah kita juga sering menyanyiakan waktu dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Berkat-berkat itu kita pakai untuk kepuasan, untuk memuaskan diri kita sendiri, kelompok kita sendiri, keluarga kita sendiri, ataukah kita prioritaskan untuk memuliakan Tuhan? Di situ dikatakan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Siapapun yang ada di dalam Kristus, dia sudah dimerdekakan. Belenggu dan jerat dosa itu sudah dibebaskan. Bukan berarti lantas kemudian orang yang demikian suci murni tidak bisa berbuat dosa lagi. Tetapi kapanpun jatuh bangun di dalam dosa, ia bisa memohon ampun dalam Allah, di dalam nama Yesus. Dan dosanya diampuni. Dan dia mempunyai kewajiban untuk terus berjuang melawan kelemahan-kelemahan dagingnya itu. Yang membedakan mereka dengan orang-orang dunia adalah setiap mereka jatuh ke dalam dosa, pasti ada hati yang hancur, ada penyesalan, ada kesadaran akan dosa. Ada niat untuk sungguh-sungguh menyesal, bertobat secepat mungkin, dan datang kepada Juru Selamat. Sedangkan mereka yang tidak mengenal Juru Selamat, lebih condong pada terus menikmati dosa-dosa itu. Walaupun mungkin ada penyesalan, tapi seperti babi yang menikmati kubangannya. Mereka yang sungguh-sungguh sudah ada di dalam Kristus tidak bisa demikian, saudara. Kita lihat di situ di ayat 22. Dikatakan segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dampak dari kejatuhan manusia di dalam dosa adalah, kalau untuk perempuan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Itu bisa kita lihat di Kejadian pasal 3 ayat 16. Untuk laki-laki, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 17. Jadi mereka akan sama-sama mengeluh. Nah, sekarang kita melihat suatu pengharapan dengan ketekunan. Di era milenial ini ada begitu banyak kekacauan. Hidup manusia makin kompleks. Demikian juga dengan problem-problem masalah dan kesukaran yang dihadapi. Tapi ada satunya harapan yang bisa kita andalkan di setiap masalah yang kita hadapi, yaitu Yesus. Kasih Yesus tidak akan pernah pudar, tak akan pernah berkesudahan. Pertolongannya tepat waktu, tidak pernah terlambat. Dia tetap setia, bahkan di saat mungkin kita tidak setia ataupun kurang setia, dia tetap setia. Orang-orang percaya telah dibawa ke dalam kondisi yang aman, yang selamat. Tetapi kenyamanan mereka lebih berupa harapan daripada kesenangan. Dari harapan ini mereka tidak dapat dibalikkan oleh harapan sia-sia untuk menemukan kepuasan dalam hal-hal yang berkenan dengan waktu dan akal. Kita membutuhkan kesabaran, tetapi Dia yang akan datang
akan datang meskipun dia kelihatannya diam. Dan ditegaskan di situ bahwa Roh Kudus membantu menyelidiki. Roh Kudus itu membantu menolong kita sampai mengerti dan melihat betapa besar kasih Allah di dalam Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa setiap orang percaya. Allah mengerjakan segala sesuatu bersama-sama. Orang percaya dan orang dunia mempunyai kesusahan yang sama. Misalnya, waktu mengandung dan melahirkan. Meskipun Allah tidak segera menyelamatkan umatnya, ia belum meninggalkan mereka. Dan dengan cara yang luar biasa, Allah membalikkan hal yang tampaknya jahat dengan cara sedemikian rupa untuk memajukan keselamatan mereka. Allah melatih umatnya. Melatih umatnya yang setia dengan kesengsaraan, dengan penderitaan. Supaya dengan demikian mereka bisa tekun di dalam Tuhan. Dan imannya dikuatkan, diteguhkan. Dan dengan iman itu mereka diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, susah, senang, kaya, miskin, sehat, jatuh, bangun, semuanya dikerjakannya bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Dan kalau saudara termasuk orang yang percaya, peganglah teguh janji Tuhan ini. Mungkin kita saat ini belum tahu sama sekali apa kebaikan Tuhan bagi kita di saat kita mengalami semua problem itu. Namun kita bisa tetap mempercayai Dia yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Sebab orang percaya hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Melihat atau tidak, merasakan atau tidak, mengalami atau tidak, mendapatkan atau tidak, tetap percaya. Itulah iman. Roma 1 ayat 17 firman Tuhan katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Saya mengutip R.C. Sproul mengatakan demikian. Dia mengerjakan semua hal bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan kita. Dan dia harus sepenuhnya berdaulat untuk melakukan ini. Semua aman di dalam kendali Allah. Jangan menjauhi dari Dia. Jangan menjauh dari Dia. Jangan mengabaikan kasih setia juru selamat. Kita bisa mempercayai janji-janji Tuhan. Semua hal bekerja bersama untuk kebaikan di bawah bimbingan Allah. Kedaulatan Allah adalah untuk kita. Dia mengendalikan semua hal untuk kebaikan kita. Dia mengerjakan semua hal bersama, bukan hanya untuk tujuannya sendiri, tetapi untuk kebaikan mereka yang telah Dia panggil ke dalam kerajaannya. Kedaulatan Allah menopang keselamatan dan kebebasan kita. Apakah saudara meragukan janji presiden jika ia berjanji kepada saudara akan memberikan misalnya sepeda? Kalau misalnya saudara bisa menjawab nama-nama ikan. Apalagi kalau yang janji itu adalah pencipta langit dan bumi. Kalau saudara bisa mempercayai presiden, saudara harus lebih percaya kepada pencipta langit dan bumi ini. Semua hal yang terjadi pada orang-orang kudus sungguh-sungguh telah dikalahkan oleh Allah. Sehingga apa yang dunia anggap sebagai suatu kejahatan, itu juga dikerjakan untuk kebaikan orang-orang pilihannya. Melalui pemeliharaan Allah, bahkan dosa orang-orang kudus sejauh ini tidak membahayakan mereka. Sebaliknya, semua itu untuk memajukan ketekunan mereka untuk hidup makin dekat dengan Allah, yang subjeknya adalah salib. Ia memasukkan agama yang benar di dalam seluruh kasih Allah, karena di atasnya tergantung seluruh praktek-praktek kebenaran. Dan segala sesuatu yang terjadi pada orang-orang kudus adalah untuk keselamatan mereka. Bahkan Paulus menunjukkan bahwa orang beriman
tidak mengasihi Allah sebelum mereka dipanggil olehnya. Kesusahan tidak memajukan keselamatan siapapun kecuali orang-orang yang mengasihi Allah. Orang beriman tidak mencapai agama dengan upaya mereka sendiri, tetapi sebaliknya dipimpin oleh tangan Allah. Karena Ia telah memilih mereka untuk menjadi orang-orang yang khusus bagi dirinya sendiri. Keselamatan kita didasarkan pada pemilihan Allah. Jadi bukan pada hebatnya kita, bukan pada perbuatan-perbuatan baik kita. Penderitaan yang menyamai kita dengan Kristus telah ditunjuk, dan Dia melakukan ini dengan tujuan untuk menghubungkan keselamatan kita yang berbantalkan salib Kristus. Dikatakan di situ selanjutnya ditentukan sampai dimuliakannya. Oh, ini sungguh luar biasa, saudara. Ini adalah sukacita besar bagi setiap orang percaya bahwa kita ini sudah dipilih dan ditentukannya dari semula. Sejak minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, di dalam kekekalan kita sudah ditentukan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan dan akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya kelak. Apa yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah tentukan, pasti terjadi karena Dia Maha Kuasa dan Dia Maha Tahu. Karena itu, kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi mari hidup dengan prioritas untuk memuliakan Tuhan. Kita melayani semata-mata karena cinta Tuhan dan hanya meninggikan Dia, bukan dengan motivasi yang lain. Yohanes 3 ayat 30 mengingatkan setiap orang yang masuk di dalam pelayanan. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Kita bekerja bukan sekedar untuk mendapatkan uang, bukan untuk sekedar mengejar posisi atau jabatan, tapi juga untuk memuliakan Tuhan. Yang studi belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tapi juga untuk memuliakan Tuhan dengan pengertian dan ilmu yang kita dapatkan, supaya ilmu itu terus bertambah dan kita terapkan. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang punya masalah sendiri-sendiri. Yang penting bukan hanya bagaimana kita mengatasinya, tetapi apakah kita sudah ada di dalam Kristus Tuhan atau tidak. Terima kasih dan puji Tuhan atas kekuatannya dan atas kedamaian yang kita miliki karena mengetahui Dia mengendalikan segala sesuatu. Sebab hanya Dia satu-satunya sumber harapan, hanya Dia satu-satunya yang bisa diandalkan, yang bisa diharapkan. Hanya Dia satu-satunya yang tepat bagi kita untuk bersandar. Maukah saudara datang kepada Dia, kepada Yesus, kepada Juru Selamat, dan hidup mulai sekarang memuliakan Tuhan? Tuhan memberkati saudara.